Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat tentang aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann untuk menentukan laju gas. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Anissa Septia Rahmi dengan NIM 19033080 dan saya sendiri yaitu Devia Sagita dengan NIM 19033148. Baiklah, presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann untuk menentukan laju gas. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana fisika statistik adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mengkaji sistem yang terdiri dari banyak partikel. Dengan menggunakan pendekatan statistik, konsep pada fisika statistik dapat dipakai untuk menganalisis masalah dan interaksi antar sub-unit dengan jumlah yang sangat besar. Konsep dari fisika statistik pada statistik Maxwell-Boltzmann dapat menganalisis kecepatan molekuler. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat banyak fenomena termodinamika yang terjadi. Alasan pengembangan fisika statistik adalah untuk memberi landasan yang kokoh bagi fenomena termodinamika. Salah satu statistik klasik yang terkenal adalah statistika Maxwell-Boltzmann. Di sini kita akan membahas teori distribusi Maxwell-Boltzmann pada laju gas dan aplikasinya dalam penurunan kesamaan gas ideal PV sama dengan MKT. Dan distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel bergerak bebas antara tumpukan kecil, tetapi tidak berinteraksi satu sama lain sebagai fungsi suhu dari sistem, massa partikel, dan juga kecepatan partikel. Adapun rumusan masalah yang dapat kita lihat yaitu pertama adalah bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann pada kecepatan gas. Lalu selanjutnya bagaimana kecepatan molekuler dalam tabung gas. Lalu bagaimana kecepatan gas dalam tabung gas. Dan juga bagaimana fenomena terjadinya ledakan tabung gas. Selanjutnya tujuan penulisan yaitu mengetahui distribusi Maxwell-Boltzmann pada laju gas. Yang kedua, mengetahui kecepatan molekuler dalam tabung gas. Yang ketiga, mengetahui kecepatan gas dalam tabung gas. Dan keempat, mengetahui fenomena yang terjadi pada saat ledakan tabung gas. Dan manfaat penulisan yaitu untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai aplikasi fisika statistik Maxwell-Boltzmann dalam menganalisis tentang distribusi kecepatan molekuler. Selanjutnya kita masuk kepada yang pertama, yaitu distribusi Maxwell-Boltzmann pada laju gas. Yaitu pada sistem partikel terdapat 3 jenis distribusi, yaitu distribusi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan juga Fermi-Dirac. Pada distribusi Maxwell-Boltzmann, partikel satu dengan partikel yang lainnya dapat dibedakan, sedangkan pada distribusi Bose-Einstein dan juga Fermi-Dirac, partikel satu dengan partikel yang lain tidak dapat dibedakan. Salah satu aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann dalam kehidupan sehari-hari adalah distribusi partikel dalam tabung gas. Dengan menggunakan teori distribusi Maxwell-Boltzmann, kita dapat menentukan kecepatan molekuler dalam tabung gas, kecepatan gas dalam tabung gas, dan juga fenomena ledakan tabung gas. Lalu di dalam gas ada sebaran jumlah molekul mulai dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang sangat besar. Sebaran tersebut digambarkan dengan fungsi distribusi kecepatan molekul atau FP yang disebut distribusi Maxwell. Berdasarkan fungsi ini, pengaruh massa molekul dan juga suhu terhadap distribusi dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu FP sama dengan 4pi dikali M per 2pi KBT pangkat 3/2 dikali V kuadrat dikali eksponensial pangkat min MV pangkat 3/2 per 2 KBT. Ini merupakan persamaan satu, di mana pada persamaan ini
pada suhu tinggi atau massa molekul kecil, distribusi molekul dengan kecepatan tinggi lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pada suhu rendah atau massa molekul lebih besar. Semakin kecil massa molekul atau semakin tinggi suhu, puncak kurva bergerak ke V yang lebih tinggi, dan kurva melebar sepanjang aksis kecepatan tersebut. Dan persamaan Maxwell atau FV di atas selanjutnya diteliti secara cermat oleh Boltzmann. Penurunan persamaan Maxwell dimulai dari pendapat Boltzmann yang menyatakan bahwa fraksi molekul yang bergerak dengan kecepatan tertentu berbanding lurus dengan pangkat eksponensial mv kuadrat per 2 kBt. Dan distribusi kecepatan gas dalam arah satu dimensi dirumuskan dengan persamaan berikut. dn per n sama dengan A dikali E pangkat min MP X kuadrat dikali 2 KBT dikali dVx, merupakan persamaan 2. Nah, dengan dn per n adalah fraksi molekul dan A adalah suatu tetapan perbandingan. Maka didapatlah grafik distribusi molekul, kecepatan V, dan ketergantungannya pada suhu dan massa. Peluang maksimal ditemukannya molekul dengan kecepatan tersebut adalah 100% atau 1, sehingga persamaan 2 ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana integral min integral sampai plus tak hingga min tak hingga sampai plus tak hingga A dikali E pangkat min mv x kuadrat per 2 kBt dikali dvx sama dengan 1. Dan tetapan A dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan 1 per integral min tak hingga sampai plus tak hingga dikali eksponensial pangkat min mv x kuadrat per 2 kBt dikali dvx. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka perlu diperhatikan penyelesaian matematika sebagai tertera dalam tabel 1 berikut, di mana tabel ini merupakan penyelesaian matematika untuk integral terhadap fungsi Gauss. Di mana persamaannya yaitu integral min tak hingga sampai plus tak hingga dikali V pangkat n dikali eksponensial pangkat min a vx kuadrat dikali dvx sama dengan y, di mana untuk n sama dengan 0 itu y-nya adalah akar pi per a, n sama dengan 1, y-nya adalah 0, n sama dengan 2, y-nya adalah setengah dikali akar pi per a pangkat 3, dan n sama dengan 3, y-nya adalah 0. Nah, dengan a sama dengan n per 2 kt, maka harga integral min tak hingga sampai tak hingga itu dikali eksponensial min mv x kuadrat per 2 kbt dikali dvx sama dengan akar 2 pi kbt per m. Oleh karena itu, nilai tetapan A-nya adalah A sama dengan 1 per integral min tak hingga sampai plus tak hingga dikali eksponensial min mv x kuadrat per 2 kbt dikali dvx sama dengan akar m per 2 pi kbt. Nah, dengan memasukkan harga A ke dalam persamaan A tentang distribusi fungsi f, P, dV di atas, maka dn per n-nya kita dapatkan sama dengan V, F, Vx, dvx sama dengan akar M per 2 pi kbt dikali eksponensial min mv x kuadrat per 2 kbt kali dvx, merupakan persamaan 4. Dan persamaan ini dikenal dengan persamaan Maxwell-Boltzmann. Pembahasan yang telah dilakukan diasumsikan pada kecepatan gas yang bergerak di sumbu X. Namun gas tersebut bergerak acak dengan arah di 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Oleh karena itu, persamaan 4 di atas secara terpisah dapat dituliskan sesuai dengan arahnya. Yang pertama, Fvx dvx sama dengan akar M per 2 pi kbt dikali eksponensial min mvx kuadrat per 2 kbt dikali dvx. Selanjutnya untuk V, F, Vy, dVy sama dengan akar M per 2 pi kbt dikali eksponensial pangkat min mvy kuadrat per 2 kbt dikali dvy. Dan untuk Fz, Fpz, dvz sama dengan
akar M per 2 Pi KBT dikali eksponensial pangkat min MV Y kuadrat per 2 KBT dikali DVZ. Nah, distribusi akhir ditemukannya molekul yang bergerak dengan rentang kecepatan V sampai dV yang merupakan jumlah peluang terletaknya molekul dalam segala arah di 3 dimensi dengan rentang kecepatan V sampai V plus dV atau berbentuk bola. Untuk itu, perhitungan peluang harus dikalikan dengan volume bola yang berjari-jari V dengan kulit dV, sehingga volume bola adalah 4/3 Pi V pangkat 3. Nah, di mana di gambar ini jelaskan bahwa distribusi molekul yang memiliki kecepatan dalam rentang kecepatan V sampai V tambah dV dalam segala arah 3 dimensi berbentuk bola. Sehingga dapatlah persamaan sebagai berikut. FV dV sama dengan M per 2 Pi KBT pangkat 3 per 2 dikali eksponensial pangkat min MV 3 per 2 per 2 Pi KBT 2 KBT dikali 4 per 3 Pi V pangkat 3 dikali dV menjadi 4 per 3 Pi dikali M per 2 Pi KBT pangkat 3 per 2 integral dari 4 V pangkat 3 dikali eksponensial pangkat min MV 3 per 2 per 2 KBT kali dV sehingga menjadi 4 Pi dikali M per 2 Pi KBT pangkat 3 per 2 dikali V kuadrat dikali eksponensial pangkat min MV 3 per 2 per 2 KBT. Dan ini merupakan persamaan 5. Nah, persamaan 5 ini adalah persamaan distribusi kecepatan Maxwell yang telah dituliskan dalam persamaan 1 tadi. Mengingat hubungan antara massa M dan massa molekul M besar, serta antara tetapan Boltzmann atau Kb dan tetapan gas atau R, maka persamaan distribusi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Fv sama dengan 4Pi kali M besar per 2 Pi RT pangkat 3 per 2 dikali V kuadrat dikali eksponensial min M dikali V 3 per 2 dikali 2 RT per 2 RT. Dan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann untuk satu komponen kecepatan adalah distribusi Gaussian dengan komponen kecepatan yang paling mungkin sepanjang sumbu apapun adalah 0. Dan jumlah molekul dengan komponen kecepatan antara V dan V tambah dV adalah Fvx sama dengan NPVx dVx. Selanjutnya, fungsi distribusi yang dinormalisasi untuk komponen kecepatan X adalah Pvx sama dengan akar M per 2 Pi KT eksponensial min MVx kuadrat per 2 KT, di mana N adalah total molekul, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu absolut. Dalam kasus sistem 2 dimensi, ekspresi untuk fungsi distribusi kecepatan yang dinormalisasi adalah PV sama dengan M per KT dikali V eksponensial min MV kuadrat per 2 KT, dan jumlah molekul dengan kecepatan antara V dan V tambah dV adalah Fv sama dengan NPV dV. Lalu selanjutnya adalah kecepatan molekul dalam tabung gas. Setelah kita ketahui bahwa partikel gas selalu bergerak dengan kecepatan yang bervariasi. Dengan kecepatan yang bervariasi tersebut, tentunya kita akan mengalami kesulitan dalam mencari laju rata-ratanya, sedangkan distribusi kecepatan partikel gas telah dirumuskan oleh Maxwell dan Boltzmann dengan persamaan sebagai berikut, di mana dN per M sama dengan 4Pi dikali M per 2 Pi KT pangkat 3 per 2 C kuadrat E eksponensial min MC kuadrat per 2 KT DC, di mana Dn per N dan M serta T merupakan fraksi partikel yang bergerak dengan kecepatan antara C dan C tambah DC, dengan C merupakan suatu kecepatan molekul gas, massa dalam satuan satu partikel gas, dan suhu dalam satuan Kelvin. Berdasarkan persamaan distribusi kecepatan partikel gas oleh Maxwell dan Boltzmann di atas, tampak bahwa pergerakan partikel
dengan kecepatan tertentu sangat berpengaruh pada suhu. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut, di mana distribusi kecepatan partikel Maxwell-Boltzmann pada suhu rendah T1 dan tinggi T2. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada saat suhu rendah atau suhu kamar, pola distribusi partikel gas menunjukkan pola yang sempit. Sedangkan pada saat suhu tinggi, pola distribusi partikel gasnya menunjukkan pola yang lebar. Dan kurva dengan pola yang lebar menunjukkan bahwa terdapat banyak partikel yang bergerak dengan energi kinetik yang relatif tinggi. Dan suatu partikel yang bergerak dengan energi kinetik relatif tinggi akan memungkinkan terjadinya reaksi, di mana energi kinetiknya akan dapat melampaui energi aktivasi, dan energi aktivasi itu sendiri merupakan energi minimum yang digunakan oleh suatu partikel melakukan suatu reaksi. Kecepatan partikel pada titik maksimum dapat disebut sebagai kecepatan paling mungkin atau CMP atau VMP, yang dapat ditentukan dengan melakukan diferensiasi dN per N terhadap C, yaitu dN per dC sama dengan 4pi dikali M per 2pi kBT pangkat 3 per 2 dikali C kuadrat eksponensial pangkat min M C kuadrat per 2 kBT, itu menjadi D per DC 4pi dikali M per 2 pi kBT pangkat 3 per 2 C kuadrat dikali eksponensial min MC kuadrat per 2 kBT sama dengan 4pi dikali M per 2 kBT pangkat 3 per 2 dikali 2C dikurang MC pangkat 3 per kBT dikali eksponensial min MC kuadrat dikali 2 kBT. Nah, selanjutnya kita menghitung distribusi kecepatan. Dan fungsi distribusi Maxwell dipelajari untuk menentukan besarnya peluang untuk mendapatkan peluang sehingga kita dapat mengetahui kecepatan dalam rentang P sampai VdV. Dan kecepatan rata-rata atau VRMS dan dapat dievaluasi dari integral V kuadrat F dikali dV kemudian diakarkan sehingga didapatlah persamaan sebagai berikut, di mana V kuadrat sama dengan integral V kuadrat F VdV sama dengan 4pi dikali M per 2pi RT pangkat 3 per 2 integral 0 sampai tak hingga V pangkat 4 dikali eksponensial min MV kuadrat per 2 RT dikali dV. Dan integral V kuadrat F dV ini memerlukan penyelesaian matematika seperti tabel 1 tadi, namun untuk tabel 2 ini sedikit berbeda, di mana persamaannya yaitu integral 0 sampai tak hingga V pangkat N dikali eksponensial min AVX kuadrat dVx sama dengan I, di mana N itu N-nya sama dengan 0, didapatkanlah I-nya sama dengan 1 per 2 dikali akar pi per A. Dan untuk N sama dengan 1, I-nya sama dengan 1 per 2A. Untuk N sama dengan 2, I-nya adalah 1/4 dikali pi per A pangkat 3. Dan N sama dengan 3 didapatkan I sama dengan 1 per 2A kuadrat. Dan untuk N sama dengan 4 didapatkan I-nya sama dengan 3 per 8 dikali akar pi per A pangkat 5. Dan N sama dengan 5 didapatkan I-nya sama dengan 1 per A pangkat 3. Nah, dengan A sama dengan M per 2 RT, maka evaluasi untuk perhitungan VRMS dengan harga N sama dengan 4 yang sudah didapatkan pada tabel sebelumnya, sehingga dapatlah persamaan sebagai berikut, di mana V kuadrat sama dengan 4pi dikali M per 2pi RT, pangkat 3 per 2 dikali 3 per 8, buka kurung, pi dikali 2 RT per M pangkat 5 tutup kurung pangkat setengah V pangkat 4 sehingga menjadi V pangkat 4 sama dengan pi kuadrat dikali M per 2 pi RT pangkat 3 dikali 9 per 2
buka kurung Pi dikali 2 RT per M pangkat 5. Dan sehingga dapatkan hasilnya Pi V kuadrat sama dengan 3 RT per M, dan V sama dengan akar dari 3 RT per M. Dan sehingga kita tulis dalam bentuk lainnya, yaitu di mana nilai VRNS adalah sebesar 3 RT per M pangkat setengah. Berdasarkan penurunan rumus di atas, didapatkan cara untuk menentukan kecepatan paling mungkin, yaitu dengan cara mendiferensiasikan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann, sedangkan cara untuk menentukan kecepatan rata-rata dapat dilakukan dengan cara mencari harga rata-rata setiap fungsi, atau dengan kata lain kita dapat mengintegralkan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann sebagai berikut, di mana C rata-rata sama dengan integral 0 sampai K hingga C dikali dN per N, dapatkan C rata-rata sama dengan integral 0 sampai K hingga 4pi dikali M per 2 pi KBT dikali 3 per 2 dikali C pangkat 3 eksponensial min MC kuadrat per 2 KBT DC, dan didapatkan hasilnya 8 KBT per PM pangkat 1 per 2, dan dalam bentuk lainnya itu V aksen sama dengan V rata-rata atau C rata-rata itu sama, yaitu P sama dengan 8 RT per PM pangkat setengah. Nah, selain kedua kecepatan yang dihitung dengan distribusi Maxwell tersebut, dikenal pula satu kecepatan gas lainnya yang dikenal sebagai kecepatan dengan kebolehjadian atau kecepatan yang paling mungkin. Kecepatan paling mungkin ini ditunjukkan oleh titik puncak distribusi, di mana turunan pertama fungsi Maxwell itu bernilai 0. Sehingga 2 CMP dikurang MC kuadrat MP per KBT sama dengan 0. Sehingga CMP-nya sama dengan 2 KBT per M pangkat setengah. Sehingga didapatlah CMP-nya 2 RT per M pangkat setengah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai masing-masing kecepatan, sehingga dapat kita lihat bahwa ada 3 macam kecepatan, yaitu kecepatan efektif atau CRMS atau VRNS itu sama, dan kecepatan paling mungkin CMP atau VMP, dan kecepatan rata-rata pada partikel gas, di mana kita dapatkan sebagai berikut, di mana CRMS-nya sama dengan 3 RT per M pangkat setengah, CMP-nya itu 2 RT per M pangkat setengah, dan C-nya itu 8 RT per PM pangkat setengah. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Anissa. Selanjutnya, yang akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga yaitu kecepatan gas dalam tabung gas. Menurut Maxwell-Boltzmann, partikel yang berada di dalam sistem tidak selalu berinteraksi satu sama lain, melainkan saling bergerak bebas antara satu sama lain, di mana pada suatu saat partikel tersebut akan bertabrakan. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa saat kompor gas dinyalakan, partikel yang ada dalam tabung gas bergerak lebih cepat. Sedangkan saat kompor gas dimatikan, tampak bahwa partikel di dalam tabung gas bergerak lebih lambat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecepatan gas di dalam tabung gas berbanding lurus dengan suhu gas tersebut. Fenomen yang keempat yaitu fenomena ledakan tabung gas. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan tabung gas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor alat. Fenomena ledakan tabung gas bisa jadi disebabkan oleh faktor alat yang memang tidak sesuai dengan standar atau alat tersebut sudah tidak berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan usia alat tersebut. Walaupun alat tersebut sudah sesuai standar, tetapi telah melewati batas waktu pemakaian, maka tetap berbahaya juga. Misalnya, selang pada tabung gas berlabel SNI
jika tidak pernah diganti maka akan berbahaya. Standarnya, jangka waktu penggunaan selang pada tabung gas berlangsung paling lama selama 2 tahun. Yang kedua itu unsur kesalahan dalam penggunaan. Fenomena ledakan tabung gas bisa juga disebabkan karena adanya kesalahan dalam penggunaannya, yaitu menggunakan kompor gas tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya sebelum menggunakan kompor gas, kita harus memahami atau membaca terlebih dahulu manual books tentang penggunaan kompor gas. Selain itu, kita juga bisa melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara menggunakan kompor gas secara baik dan benar. Yang ketiga, adanya kebocoran pada selang penghubung. Faktor ini merupakan faktor penyebab terjadinya ledakan tabung gas dengan memakan korban paling banyak. Contohnya, isi tabung gas yang seharusnya ditempatkan pada tabung gas yang berukuran 3 kg justru malah disuntikan pada gas yang berukuran 12 kg. Dan itu dilakukan di gudang yang terdapat banyak tumpukan LPG. Biasanya, ledakan tabung gas kebanyakan terjadi pada saat ingin menghidupkan kompor gas. Hal ini menunjukkan bahwa pada kompor gas terjadi perubahan suhu pada tabung gas, sehingga terjadi pula perubahan kecepatan. Jika terdapat kesalahan pada selang atau terjadi kebocoran, maka kondisi partikel gesekan menabrak dinding tabung dan kecepatannya semakin besar. Sehingga partikel gas di dalam tabung tersebut mendorong tutup tabung supaya terbuka atau menghancurkan dinding tabung yang mengakibatkan suatu ledakan tabung gas. Kesimpulannya, distribusi Maxwell-Boltzmann ini merupakan suatu rumusan fungsi statistik untuk menentukan kemungkinan ditemukannya molekul dengan kecepatan dan pada jarak tertentu. Seperti yang dilakukan bahwa gas tersusun dari atom atau molekul. Atom atau molekul gas bergerak dengan kecepatan yang awalnya sama, padahal sebenarnya tidak sama. Tumbukan yang dialami oleh masing-masing gas akan menyebabkan perbedaan kecepatan gas. Beberapa gas yang bergerak sangat cepat dan yang lainnya bergerak lambat. Dengan demikian, adanya perubahan jumlah molekul mulai dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang sangat besar. Sebaran tersebut digambarkan dengan suatu fungsi distribusi kecepatan molekul Fv yang disebut distribusi Maxwell. Distribusi Maxwell-Boltzmann adalah solusi dari persamaan transfer Boltzmann ketika gas berada dalam kesetimbangan. Tidak ada kekuatan eksternal yang bekerja pada molekul dan fungsi distribusi tidak tergantung pada posisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, jika ada teman-teman dan Bapak ingin memberikan kritikan, saran, serta pertanyaan, boleh diajukan. Jika ada salah dan janggal dalam presentasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.